Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 30 Juni 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya percaya, Tuhan. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini tentang orang membawa seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Pengampunan dan kesembuhan yang diberikan Yesus pada yang lumpuh merupakan wujud kepedulian, wujud cinta Yesus pada yang menderita. Tapi sayang, nilai kebaikan ini dinilai sesuatu yang salah oleh orang-orang Farisi, sesuatu yang tidak benar. Menurut mereka Yesus menghujat Allah. Saudaraku terkasih, ada dua sikap hidup yang ditunjukkan oleh penginjil untuk kita hari ini. Pertama, pribadi Yesus yang peduli. Melihat orang sakit dan menderita. Melihat orang yang mengalami kesulitan, Yesus membantu membebaskannya. Yesus tidak melihat bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya. Tapi yang diperhatikan Yesus adalah keselamatan orang itu. Kebahagiaan yang menderita. Maka berhadapan dengan orang yang sakit dan menderita, orang yang mengalami kesulitan, yang membutuhkan perhatiannya, Yesus selalu tergerak hati untuk membantu. Yesus ingin mereka bahagia dalam hidupnya. Yesus ingin mereka memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan itulah yang ditunjukkan Yesus dalam karya perutusannya. Tapi sikap berbeda ditunjukkan oleh orang Farisi, para ahli Taurat. Bagi para ahli Taurat yang dipikirkan adalah aturannya, prosedurnya. Inilah perbedaan antara Yesus dengan ahli Taurat. Yesus melakukan semuanya dengan tulus demi keselamatan yang menderita. Sedangkan ahli Taurat berbeda, mereka justru membuat sesuatu menjadi berbelit-belit. Mereka ingin sesuatu yang lain. Saudaraku terkasih, apa yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini? Bagi saya kita perlu belajar dari Yesus yang memiliki hati, yang memiliki kemauan baik, peduli dan penuh perhatian pada sesama. Kita perlu memiliki sikap empati pada orang lain. Banyak di antara kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan dalam hidup. Mereka membutuhkan perhatian dan cinta kita. Mungkin orang-orang itu adalah keluarga kita, sesama kita, karena kesibukan kita, lalu kita mengabaikan apa yang diharapkan oleh mereka. Beranikah kita memberi hati untuk mereka? Beranikah kita meluangkan waktu, kesempatan yang indah untuk mereka? Pedulikah kita untuk memperhatikan kehidupan mereka? Saudaraku terkasih, hari ini Yesus ingin mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang peduli pada sesama yang lain. Semoga kita tetap memberi senyum, memberi harapan, sukacita bagi sesama yang membutuhkan. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.